الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بردين دخل الجنة. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bersama-sama bangun dari tidur, beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana kemudahan dalam semua urusan dunia dan akhirat kita. Dan harapan kita dengan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberi kesehatan bersama keluarga dan anak cucu kita, dan dijadikan kita bersama keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan diberi keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Bapak Ibu, apalagi cuacanya mulai kemarin agak sedikit ekstrim ya. Kemarin 17 derajat, nggak tahu hari ini kayaknya 18-19 ya. Nah, mudah-mudahan kondisi seperti ini kita masih tetap diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah kepada Allah, sehingga kita masuk pada kelompok manusia yang dijanjikan oleh Rasul kepada kita, man shalla bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat dalam situasi dua waktu yang dingin, bardain dakhalal jannah, masuk surga. Siapa yang sholat di dua situasi dingin, maka masuk surga, katanya Rasul. Tapi harus istiqomah, tidak cukup sekali. Kalau cukup sekali nanti selebihnya nggak akan sholat ke masjid ya. Yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh itu enak-enaknya paham. Kalau asar capek-capeknya orang pulang kerja. Dikatakan dingin, apanya? Jiwanya dingin, semangatnya dingin. Sehingga diberi janji yang paling besar oleh Allah, yaitu surga. Yang kedua, siapa yang rajin sholat subuh berjamaah, bangun pagi-pagi, maka kehidupannya itu ada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah. Ya. Apanya yang dijamin? Tentu kebutuhan hidupnya. Itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh apa sih? Oh, butuh ini, insya Allah dipenuhi. Karena itu jaminan Allah. Kalau rajin sholat subuh. Akan tetapi yang perlu kita pahami, dari semua ibadah kita itu kita tetap memohon kepada Allah keikhlasan dan keistiqomahan.
Ini yang kadang-kalanya menjadi sandungan-sandungan amal-amal ibadah kita. Kita merasa saya sudah rajin beribadah. Perasaan itu harus kita singkirkan dulu. Merasa sudah rajin beribadah, ada yang lain belum rajin, ya diomel, dirasa. Ini pengrusak amal. Maka dari itu, di samping kita menjaga amal supaya menjadi amal yang sempurna, maka kita juga harus tahu dan paham pengrusak amal itu. Ini yang perlu kita jadikan catatan di dalam pemahaman kita, bahwa semua apa yang kita lakukan itu ya sudah serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk hari ini yang akan kita bahas tentang amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentang bulan Dzulhijjah ini adalah bagian daripada bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, bilangan bulan itu disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36, Allah berfirman, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kecil. Gak kelihatan. Kelihatan putih aja. Kasihan. Gak apa-apa, saya bacakan biar lebih fokus mendengarkan. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ini yang diberi nama itu bukan kita, tapi Allah. Mudah-mudahan hafal ya nama bulannya. 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Artinya bulan yang disucikan atau bulan yang terlarang untuk melakukan sesuatu. Apa itu ya? Kita lihat selanjutnya. Dari 4 bulan yang haram itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Sudah ada yang berpikir ini berarti di luar 4 bulan itu mulai Pak yang menganiaya diri sendiri. Sudah mulai ada yang berpikir seperti itu. Ya, padahal belum dijelaskan sudah berpikir seperti itu ya. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Yang perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu adalah fala tablimu fihinna anfusakum. Ini larangannya. Janganlah kalian berbuat aniaya dari 4 bulan itu pada diri sendiri. Ini perbuatan yang dilarang. Di antara amalan larangan yang diingatkan Allah dalam bulan mulia ini adalah perbuatan zalim.
Kadang-kalanya kita tidak merasa, tidak sadar kalau kita sudah menzalimi anak-anak kita. Tidak disadari kadang-kalanya kita itu sudah berbuat zalim pada tetangga kita. Kalau seperti ini berarti perbuatan zalimnya kepada orang lain. Kenapa? Kalau kita mengutip penjelasan atau tafsirnya Ibnu Abbas, janganlah kalian berbuat dosa pada semua bulan, bukan hanya pada 4 bulan yang suci. Ingat loh, jadi pikiran tadi berarti di luar itu boleh, ya. Ingat-ingat, ini tafsirnya Ibnu Abbas. Janganlah kalian berbuat dosa pada semua bulan, berarti sepanjang tahun, bukan hanya pada 4 bulan suci. Kemudian yang demikian itu dikhususkan pada 4 bulan suci, dijadikan sebagai bulan yang terlarang dan diagungkan kesuciannya. Dosa yang dilakukan padanya lebih besar, serta amal soleh yang dilakukan padanya lebih besar pahalanya. Ada pelipat gandaan dosa jika dilakukan di 4 bulan yang suci. Berbuat zalim dilarang, tapi kalau dilakukan di 4 bulan yang disucikan, yang diharamkan itu untuk melakukan sesuatu kezaliman, maka dosanya lebih besar. Jika amalan baik yang kita lakukan, maka pahalanya juga lebih besar, lebih banyak. Ini penjelasan tafsirnya Ibnu Abbas. Sebaik-baik tafsir itu Ibnu Abbas, tapi ini dikutip oleh Ibnu Katsir. Jadi tafsirnya Ibnu Abbas ini terdapat pada tafsir Ibnu Katsir. Yang kita sering mendengar tafsir Ibnu Katsir terus, ya. Ibnu Abbas itu sekarang sudah mulai hilang, ya, tafsirnya ini. Karena Ibnu Abbas itu orang yang paling dekat dengan Rasul, pasti tahu apa maksudnya ayat itu turun. Maka tafsir yang paling baik itu ada tafsirnya Ibnu Abbas. Baik Bapak Ibu, perbuatan yang dilarang juga sama dengan itu, dengan perilaku haji. Ya, tahun ini hajinya di cancel, ya. Ya, mudah-mudahan yang sudah punya niatan berangkat tahun ini ya dicatat oleh Allah sebagai haji yang mabrur, walaupun tidak berbuat. Ya, kan itu kan Islam itu istimewanya kan itu. Niat baik walaupun belum melakukan itu sudah dicatat satu kebaikan. Tapi ingat, jangan hanya niat terus. Nanti saya niat sholat malam, ya. Sudah ngelilir, jam 3, jam 3, terus kan lagi 14 azan. Enggak dicatat kalau seperti itu, enggak dicatat. Jadi Islam pun juga tidak bisa dihapusi, ya. Istilahnya seperti itu, artinya kembalikan. Nah, seperti di dalam haji itu, kita kan tidak boleh fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh berbantah-bantahan. Ini jangan dimaknai bahwa setelah haji boleh tukaran, boleh fasik, boleh berkata kotor. Bukan seperti itu. Justru tidak boleh di dalam pelaksanaan ibadah haji itu sebagai pendidikan untuk kita tidak lanjuti setelah pulang dari tanah suci. Maksudnya seperti itu. Kadang-kalanya saudara-saudara kita yang mau haji itu hati-hati loh, nanti kalau di sana ojo ngomong sembarangan. Sama dengan orang berpuasa, ojo ngomong sembarangan. Dan dijadikan salah satu momen tertentu
ya, bukan dijadikan pendidikan. Mestinya itu harus berkesan, mestinya. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini sama saja dengan sama saja dengan hari-hari ini. Ya, berbuat zalim itu tidak boleh ya, selamanya. Oke, apa tujuan daripada pelarangan berbuat zalim itu? Diantaranya menjauhi perbuatan maksiat di bulan haram untuk memberikan tarbiyah, pendidikan kepada manusia supaya mereka bisa menahan diri dalam waktu yang tidak lama, yaitu waktu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya supaya banyak berbuat kebaikan dan ketaatan. Kalau sudah tidak berbuat zalim pada diri sendiri, berarti melakukan kebaikan dan ketaatan. Gak mungkin tidak berbuat. Kalau sudah meninggalkan perbuatan zalim, pasti orang itu telah melakukan kebaikan. Pasti. Kenapa? Meninggalkan sebuah kezaliman. Meninggalkan itu sudah satu kebaikan. Nah, dilanjutkan dengan ketaatan. Nah, yang kedua, sebagaimana ketaatan adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah, maka sebaliknya maksiat merupakan jalan yang menjauhkan seseorang dari Allah dan rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang ahli ketaatan, bukan ahli kemaksiatan. Lalu wis kadung bermaksiat, Pak. Ya kalau sudah kadung itu jangan dijadikan bahasa. Bahasa kadung itu kadang-kadang membuat orang itu ya pasrah, putus asa. Wis kadung ya terus numpuk wis kadung itu. Artinya kalau kita pernah melakukan perbuatan maksiat seperti itu, maka kita kembalikan kepada Allah dengan cara bertaubat. Jangan iskandung. Iskandung itu ingin melanjutkan terus, gitu. Melanjutkan terus. Terkadang seseorang tidak mendapatkan rahmat Allah disebabkan dosa yang dikerjakannya. Ingat, dosa itu penghalang mendapatkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berharap pengampunan atas dosa dan diselamatkan dari neraka, maka jauhilah perbuatan maksiat, khususnya pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, insya Allah kita akan berhari raya hari Jumat ya. Hari Jumat insya Allah berhari raya, hari Kamis Arafah, hari Rabu Tarwiyah, hari Selasa Sabtiyah, iya, hari Senin itu Sibtiyah, pakai bahasa Arab semua kan? Ya, itu kadang-kadang yang menghantui perasaan dan kekhawatiran kita itu ya dengan istilah-istilah itu. Ada Tarwiyah, ada Sabriyah, ada ini, ya sudahlah Arafah aja yang kita yakini ya. Tapi bukan berarti puasa Arafah itu satu-satunya puasa loh ya. Satu-satunya puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tidak. Karena hadisnya itu umumnya itu amalan soleh. Amal soleh itu diantaranya adalah berpuasa. Tapi jangan salah niat. Kalau salah niat, maka yang didapatkan sesuai niatnya. Ya mau ngambil Senin Kamis tidak apa juga, boleh. Cuman jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai waktu itu berlalu sia-sia. Itu dah maksudnya. Silakan mau berbuat apa saja dari amal-amal soleh, amal-amal kebaikan itu. Ya. Kita kutip dari beberapa pendapat ulama ya, tentang pelarangan itu. Imam Al-Faqih
Abu Abdillah Muhammad bin Muflih rahimahullah, seorang pakar hadis dan fikih. Ini termasuk muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan dalam satu bab karangannya, ziyadatul wasr kaziyadatul ajr fil arminah wal amkinah al mu'azzamah. Tambahan dosa sebagaimana tambahan pahala pada waktu dan tempat yang mulia. Ini maksudnya berbuat kezaliman di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi kalau dosa itu bertambah sebagaimana bertambahnya pahala jika berbuat kebaikan di hari-hari ini, waktu dan tempat ya, yang mulia. Hanya 10 hari lah, sudah kita lalui separuh perjalanan. Tinggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 10 hari pertama ya. Oke, yang kedua, Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali rahimahullah berkata, kebaikan dan keburukan, kebaikan itu yang tentu pahala, keburukan itu adalah dosa, dilipat gandakan pada tempat yang mulia seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan di masjid. Pada waktu yang mulia seperti hari Jumat, bulan-bulan haram dan Ramadan. Jadi pelipat gandakan pahala dan dosa itu di hari-hari, waktu-waktu dan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ngaji di rumah dengan ngaji di masjid tentu pahalanya berbeda. Ya. Kalau di rumah 1 huruf 10, kalau di masjid bisa 1 huruf jadi 100. Artinya memberi semangat dan motivasi kepada kaum muslimin itu untuk rajin datang ke masjid untuk melakukan itu. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ini ulama khalaf, menerangkan tentang besarnya dosa kemaksiatan di bulan Dzulhijjah dengan perkataannya, sayyi'atun fi ashri Dzulhijjah asyaddu wa a'dhamu min sayyi'a fi Rajabin aw Sya'ban. Keburukan yang dilakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah lebih parah, asyaddu lebih dahsyat ya, dan lebih besar dosanya bila dibandingkan dengan keburukan yang dilakukan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Artinya apa? Bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu bukan bulan yang diagungkan oleh kebanyakan manusia. Justru bulan Dzulhijjah itu menjadi bulan yang utama. Walaupun Rajab itu bagian daripada bulan yang haram, tapi Abdul Aziz bin Baz ini ingin menghilangkan image-image tentang bulan Rajab itu, gitu. Yang sebenarnya tidak ada apa-apanya bulan Rajab itu, sehingga pengagungan terhadap bulan Rajab itu tergeser, terkikis, hilang kemudian nanti itu. Yang diinginkan itu ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, ini hadis keutamaannya yang paling terkenal. Ini luar biasa. Amal kalau kita lakukan, termasuk pagi ini kita beramal. Dari mulai sholat sunnah tadi, sholat berjamaah subuh, terus kajian sampai nanti syukur, luar biasa. Ya. Kalau kita mau menghitung sebenarnya ya sudahlah, sholat sunnah qobliyah subuh saja kita sudah mendapatkan dunia dan isinya lebih baik. Kalau mau menghitung-hitung pahala, tapi kita nggak cukup dengan itu karena kita akan hidup terus, masih butuh itu, bekalnya belum cukup. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
pakai anhuma itu karena Ibnu Abbas. Ya. Berarti Ibnu Abbas itu anaknya siapa? Abbas. Nah, karena dua maka pakai anhuma. Ya. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Ibnu Abbas itu kan anaknya Abbas, berarti bapaknya adalah Abbas. Kalau hadis itu pasti seperti itu, pakai anhuma. Kalau ada Ibnu, supaya tidak bingung, anhuma itu menunjukkan dua orang. Bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lain, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah kah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah. Iya, jihad pun nilainya itu masih lebih kecil daripada amal-amal soleh yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Padahal jihad itu adalah puncaknya. Masih ada yang lebih ujung lagi. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun alias mati syahid. Lagi corona, kira-kira syahid apa zahid atau syahid? Ini kadang-kalanya ya kita ada yang menyampaikan begini, nggak apa-apa kalau mati karena virus itu mati syahid. Kalau gitu orang kepingin mati syahid semua, ya. Berarti orang yang positif corona itu ya ingin mati syahid. Nah, kok enak perjuangannya cuman dengan corona, ya. Jadi hadis ini Bapak Ibu menunjukkan, menginformasikan kepada kita keutamaannya itu adalah melebihi jihad fisabilillah. Satu amalan saja loh. Satu amalan saja, tidak semua amalan, satu amalan saja. Jadi kalau dikerjakan semua ya lebih bagus, lebih banyak lagi bekal yang kita dapatkan. Amalannya diantaranya ini. Satu, melaksanakan ibadah haji dan umroh di stop. Katanya Indonesia di stop. Padahal belum ada instruksi dari Saudi, Indonesia sudah membatalkan. Luar biasa, katanya Saudi cerdas Indonesia, karena uangnya sudah habis, tidak diberangkatkan. Ya belum instruksinya dari Saudi itu belum kok. Tapi sudah dibatalkan. Karena apa? Karena bak corona itu masih gentangan. Malah mundur lagi nanti antriannya. Ya nggak apa-apa lah. Yang punya niatan insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berpuasa sunnah, termasuk puasa Arafah. Yang ketiga, takbir dan zikir secara mutlak, kapan dan dimanapun boleh. Mulai kemarin tanggal 1 Senin kemarin. Senin itu malam Selasa kemarin sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Takbir, zikir yang banyak, kalau bisa pakai pengeras suara, jalan ke pasar seperti Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Loh, karena nggak biasa aja. Kalau ibu-ibu datang ke pasar Kerbiang itu, karena nanti takbir yang keras, paling ditertawain. Loh, jamaah masjid assalam nggak apa-apa. Itu saking sunnahnya sampai
teriak-teriak Ibnu Umar itu sampai ke pasar. Ya pada waktu itu sahabat tidak ada yang ngerasani gitu, beda dengan dia salam gitu ya, beda dengan dia Artosari, beda. Ya karena biasa yang mentertawai itu belum paham gitu ya. Itu saking besarnya keutamaan takbir dan zikir. Yang keempat, taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Yang kelima, sholat Idul Adha. Yang keenam adalah kurban. Ini amalan yang bisa kita lakukan. Dipilihlah, kalau tidak semuanya dipilih ya. Oke. Melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya saya sekedar membacakan aja. Dari umroh ke umroh adalah tebusan atau kafarat dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Haji yang mabrur. Mabrur ini menjadi istilah yang populer bagi orang yang takziah, ziarah. Orang yang baru datang haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Padahal mabrurnya itu ada pada dia gitu loh. Dia itu yang menjalankan kemabruran itu. Ya kita kan hanya mendoakan, yang menjalankan kan dia, tergantung pada dia. Kita doakan kok mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Urusan mabrur dan tidak mabrurnya ada pada dia. Nah, sedangkan kebalikannya itu adalah haji mardud ya. Bukan mabrur, mardud. Bukan marbut. Mabrur dan mardud ya. Yang tertolak. Kebalikannya. Berpuasa sunnah ini, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Jaraknya antara neraka dengan dirinya itu karena sebab puasa satu hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maka akan dijauhkan dirinya dengan neraka itu sepanjang perjalanan mereka 70 tahun. Kira-kira kalau jalan 70 tahun itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau sini Mekah saja saya rasa nggak sampai 70 tahun kok. Ya. Loh, kalau salah jalan dari saya bisa jalan dulu sampai sehari ini belum sampai berarti. Ya, karena sekarang saya masih 45 tahun. Ini kan 70 tahun perjalanan ditempuh. Ya kalau jalan kaki Pak, kalau beli pesawat lebih banyak lagi itu. Kemudian dalam hadis yang lain, berpuasa pada hari Arafah, hari Kamis, diingat-ingat hari Kamis, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur barokah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan puasa sunat Arafah setahun sekali, eman-eman. Karena mengharap pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, maka melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Luar biasa ya, satu hari bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Turun dilakoni, dusoni, wis diampuni. Luar biasa Allah kalau memberikan balasan kepada hambanya yang berpuasa ya. Belum lagi 1 hari aja ya jaraknya api neraka dengan dirinya 70 tahun perjalanan ya. Oke, takbir dan zikir ini pengamalan dari surat Al-Hajj ayat 287, wa yadhkuru smallah bi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari yang ditentukan itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mufassir rata-rata menafsirkan seperti itu. Fi ayyamin ma'lumat. Kemudian hadis Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid ya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu takbir,
tahlil dan tahmid, bukan tahlilan. Ya, bukan tahlilan, tahlil. Ya. Bukan takbiran, takbir. Bukan tahmidan, tahmid. Tapi nggak umum tahmidan itu. Ya. Yang ada takbiran sama tahlilan. Itu karena apa? Karena ada yaitu Imam Bukhari rahimahullah memutuskan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbir. Ini sahabat dulu loh Bapak Ibu. Ada yang takbir ikut takbir. Kalau sekarang takbir diketawain. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Gak perlu dipersoalkan Muhammadiyah kok 2 kali takbirnya, NU 3 kali kok. Gak perlu dipersoalkan, sama-sama punya dasar. Ya. Kenapa Muhammadiyah pakai 2? Karena menggunakan ini Ibnu Umar. Ya. Takbirnya Ibnu Umar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Yang penting kita mengamalkan itu loh. Gak perlu perbedaan itu diperselisihkan terus itu ya. Kapan ngamalkannya gitu loh. Nah, taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Ini Bapak Ibu situasi kita sekarang sampai kapan wabah ini akan berakhir? Gak tahu kan? Gak tahu kita. Gak tahu. Protokol kesehatan sudah kita lalui, kita lakukan. Itu ikhtiar. Solusi terbaik itu ada pada Allah. Maka bertobat atas dosa-dosa kita. Jangan kita ya itu harus tobat, yang di atas itu harus tobat. Jangan. Introspeksi di diri. Itu jauh lebih baik daripada menginterogasi orang lain. Karena dari kita-kita ini kemudian siapa tahu Allah bisa mengangkat. Karena katanya Ali begini, innal bala, mana zala minal bala, katanya Ali, illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Bala tidak diturunkan oleh Allah kecuali atas dosa-dosa hambanya. Dan Allah tidak akan mengangkat bala itu kecuali dengan taubat. Bisa dipahami ya bahasa saya ya? Jadi bala itu turun karena disebabkan dosa-dosa manusia. Nah, baru Allah akan mengangkat bala itu karena taubatnya mereka, hamba-hambanya itu. Katanya Nabi seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, supaya Allah itu tidak cemburu dengan kemaksiatan kita. Allah itu cemburu, sudah dikasih yang baik kok yang jelek sih yang dilakukan. Maksudnya Allah itu seperti itu. Cemburunya Allah itu seperti itu gitu. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seseorang hamba melakukan apa yang diharapkan Allah terhadapnya. Saya sudah memberikan yang halal tapi yang dilakukan yang haram. Cemburu Allah itu. Cemburu. Nah, supaya tidak cemburu, maka coba kita sekarang lihat ya. Ini surat An-Nisa ayat 147, surat Al-Anfal ayat 25 dan 33. Ini janji Allah. Nanti saya coba membuktikan fakta sejarah ya, bahwa perbuatan dosa, kesalahan itu mendatangkan bala, dan taubat itu mengangkat bala. Ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa itu, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum.
Allah tidak akan menyiksa, menurunkan azab kepadamu jika kamu insyakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan beriman. Insya Allah kita kelompok orang yang syakirin. Insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Maka Allah gak akan menurunkan azab, Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan memberikan penderitaan kepada kita kalau kita syukur dan beriman. Yang dimaksud orang bersyukur itu pasti beriman, orang beriman. Kalau orang tidak beriman itu bukan syukur namanya, ya, tapi terima kasih. Ya sama saja, apa bahasa Indonesianya itu? Ya nggak sama, pengertiannya nggak sama. Ya. Kemudian di surat Al-Anfal itu ayat 33 itu Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab, menurunkan siksa kepadamu selama Nabi Muhammad itu berada di tengah-tengah kita. Allah tidak akan menurunkan siksa, Allah tidak akan menurunkan azab di tengah-tengah manusia di mana Nabi Muhammad itu ada di sana. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad tidak ada di tengah-tengah kita. Apakah Quran ini berlaku di masa lalu saja? Tidak. Justru Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita kalau kita berpegang teguh dengan hadis sunnah-sunnah Rasul. Ketika kita melakukan sunnah-sunnah Rasul berarti sama dengan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab, tidak akan menurunkan bala, tidak akan menurunkan musibah itu sementara mereka yastaghfirun. Mereka beristighfar. Simpulnya taubat itu apa? Beristighfar. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin wabah ini segera berakhir, ya ayo kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita dan kita segera bertaubat. Manazala minal bala illa bidzambin wa marufi'a illa bitaubah. Ya, turunnya bala karena dosa, diangkatnya bala karena taubat. Fakta sejarah, gak apa-apa saya cerita dulu sebentar. Fakta sejarah bahwa kesalahan, dosa itu mendatangkan musibah, taubat itu mengangkat musibah. Ada yang pernah baca sejarahnya, kisahnya Nabi Yunus? Tidak pernah baca Bapak Ibu ya? Kalaupun nggak hatam nggak apa-apa, nggak harus hatam kok. Dibaca aja nggak apa-apa. Dengan bacaan itu sudah mendapatkan ilmu. Ya. Nabi Yunus itu merasa tidak dihiraukan sama kaumnya, ya katakan jengkel lah gitu ya. Nabi Yunus itu kalau dibahasakan jengkel karena Nabi kok nggak pantas gitu ya. Jadi melihat kaumnya itu tidak mau mengikuti ajakan Nabi Yunus, kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Menurut Nabi Yunus ini bukan sebuah kesalahan buat Nabi Yunus, tapi kesalahan kaumnya. Ditinggal sama Nabi Yunus. Lupa rupanya Nabi Yunus itu kalau dia utusan Allah yang harus menghadapi berbagai persoalan. Setelah ditinggal, Nabi Yunus pergi ke satu pantai, ya, naik perahu, singkat cerita. Ya. Di perahu itu sudah kelebihan momongan, ceritanya gitu. Akhirnya diundi, siapa nanti yang dapat ini harus lompat supaya perahu ini terselamatkan, tidak kelebihan momongan. Dan sudah, yang dapat undiannya Nabi Yunus harus lompat, diterima sama ikan, masuk ke dalam perut
Di dalam perut ikan itu menderita Nabi Yunus. Musibah bukan? Musibah. Susah Nabi Yunus. Kenapa kok susah? Karena Nabi Yunus diliputi dengan 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya waktu malam. Quran mengatakan seperti itu. 3 kegelapan itu yang dialami oleh Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus itu merasa menderita dalam perut ikan. Sadar, iya ya, saya sampai di sini ini karena saya lari dari kaum saya. Berarti ini sebuah kesalahan. Sadar, ini sebuah kesalahan, lalu bertaubat di dalam perut ikan itu. Nabi Yunus taubat dengan membaca kalimat tasbih. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat apa? Al-Anbiya ayat? Enggak tahu. Oh, berarti ayat enggak tahu. Surat Al-Anbiya belum hafal. Tak beritahu Bu ya. Diwali aja. Kalau habis 7 itu 8, diwali 8 tuh 7. Oh, kan udah diingat. 87 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di mana letak kesadarannya Nabi Yunus? Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang dolim. Masuk lagi kan? Hati-hati loh, banyak yang dolim. Akhir-akhir ini 4 bulan terakhir banyak yang dolim. Orang nggak positif dikatakan positif. Hati-hati, lebih besar dosanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jangan ikut-ikutan ya. Nggak COVID dibilang COVID ya, negatif dibilang positif ya, sudahlah ya, nggak usah diikuti jejak-jejak yang seperti itu ya. Itu perbuatan dolim ya. Menjelekkan nama baik keluarga juga perbuatan dolim. Mestinya seperti itu tidak perlu diumbar. Kemainnya dan gugus tugas itu ya. Kak ngilok napa? Nah, itu yang menjadi salah satu kesadaran Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Kemudian setelah sadar, Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan dengan istighfarnya Nabi Yunus tadi itu. Itu istilahnya istighfarnya Nabi Yunus. Kalau sudah istighfarnya Nabi Yunus berarti taubatnya Nabi Yunus. Dikeluarkan dari perut ikan. Berarti setelah menderita dia tidak menderita lagi. Dari musibah yang dia dapatkan sekarang sudah ya hilang musibahnya gitu ya. Andai kata Nabi Yunus tidak bertasbih, tidak bertaubat kepada Allah, pasti Nabi Yunus itu enggak mati, pasti berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Berarti kalau kita tidak bertaubat sampai hari kematian kita pun corona tetap ada. Ini fakta sejarah. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 143 144. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena istighfarnya dan tasbihnya Nabi Yunus, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Nabi Yunus itu berada dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun sampai hari kebangkitan. Berarti hari kiamat. Dia nggak tahu urusan mati dan hidup itu nggak tahu, tapi berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, ini fakta sejarah menunjukkan, memberikan pelajaran dan pendidikan kepada kita bahwa kalau ingin keluar dari kemelut musibah, maka segera bertaubat. Barangkali ada kesalahan, dosa yang membuat musibah itu terjadi. Lepas ini asal apa sih taubat di kono tuh, nggak taubat ya apa Pak?
Masuk hilang virusnya. Paling tidak kita diselamatkan oleh Allah. Jangan berharap yang lebih besar. Ini kalau kita mau melihat fakta sejarah tentang apa yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu, yang kelima kurang satu ya. Oh, enggak bunyi-bunyi ya? Sebenarnya. Hah? Memang enggak dibunyikan ya? Wah, sengaja ini ya. Yang kelima salat Idul Adha, hadisnya man wajada sa'atan falam yubahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Artinya apa Bapak Ibu? Sholat Idul Adha itu tidak lebih utama, tidak lebih penting daripada kurban. Kalau sama-sama mampu, ya, kita mampu, kita milih sholatnya saja, tidak mau kurban, maka sholatnya itu tidak lebih dan tidak bernilai apa-apa. Kalau bagi yang tidak mampu, sholat itu lebih penting. Itu maksudnya hadis ini ya seperti itu. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu mampu di saat itu berkorbanlah, jangan hanya sholat. Jika kamu mampu dan kamu enggan untuk berkorban, jangan sholat. Kok sholat? Mendekati aja nggak boleh. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Bukan menjauhi masjid loh Bapak Ibu yang dimaksudkan ini, tapi tidak mendekati tempat sholat Idul Adha, tempat sholat Idul itu. Artinya apa? Ini sebuah perumpamaan ya, bukan larangan-larangan yang harus kita jalankan bersifat wajib, ya, bukan. Tapi ini perumpamaan daripada hanya sholat. Kalau kamu sama-sama mampu, ya berkorban dan sholat gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kemudian sholat Idul Adha ini pentingnya seperti itu ya. Artinya saking pentingnya sholat Idul Adha itu seperti ini. Tapi masih lebih penting kurban. Ya. Oke, berkurban. Ya. Berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu, di lambung. Ya. Jadi kalau menyembelih itu kakinya nginjak tubuhnya kambing itu atau hewan, kakinya. Ya. Kemudian disembelih. Ya. Itu teknisnya Rasul menyembelih hewan kurban. Ya. Dan sunnahnya disembelih sendiri. Pak, gak lupa aku ya wis diwakilno, gak apa-apa. Diwakilkan itu tidak membuat kurban kita batal kok. Karena Rasul pernah mewakilkan kepada Ali. Hai Ali, tolong disembelihkan kurban saya. Berarti apa? Disembelih sendiri dan diwakilkan boleh. Tapi sahabat bertanya, ya Rasul, Ali kan sudah menyembelihkan punya Rasul. Dapat apa Ali itu dari kurban ini? Maka Rasul menjawab, lah, tidak dapat apa-apa. Maka dari itu kalau tukang beleh dikasih kepalanya dibagi ini nggak boleh dari kurban itu, nggak boleh. Lalu Rasul melanjutkan, Ali itu urusan saya. Jadi kalau ada panitia nanti meminta uang operasional penyembelihan, jangan dibicarakan. Maksudnya, oh udah salam itu loh, kurban kambing itu dicari 1.000 itu buat penyembelihannya jadi. Enggak gitu. Memang ya seperti itu Rasul mengajarkan. Ada biaya operasional. Ketika sahabat bertanya itu, Ali dapat apa? Enggak dapat apa-apa, Ali itu dari kurban. Ali itu urusan saya. Maksudnya kita kasih upah sendiri gitu loh maksudnya. Kalau dibahasa gampangkan kita seperti itu. Jadi kalau ada biaya operasional itu wajar ya. Kalau kita ingin lancar kurbannya. Lega boleh deh. Boleh. Sudah, saya rasa ini Bapak Ibu
6 kurang 3 menit ya. Loh, sekian kan? Sekian, cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Monggo Pak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kita biasanya misalkan melaksanakan puasa Senin Kamis. Hari Kamis ini kan besok tanggal 9, apa anunya konsekuensinya. Dan nomor 2 tadi yang saya tanyakan masalah Jumatan, karena Idul Adha ini pas hari Jumat juga, gimana? Belum sampai selesai dari tutup. Masalah puasa tadi hari Kamis yang biasa sholat puasa Senin Kamis sama Idul Adha hari raya 2 hari Jumat ini. Mohon penjelasannya. Yeah. Terima kasih. Kita sudah biasa puasa Senin, Kamis. Tidak Arafah pun juga puasa. Tapi ketika hari Kamis bersamaan dengan Arafah, maka niatnya ganti dulu. Diganti Arafah. Insya Allah Kamisnya katut. Tapi kalau hanya puasa hari Kamis, sunahnya Arafahnya insya Allah enggak katut. Jadi Arafahnya dulu niatnya ya. Kalau sunnah boleh mengumpulkan dua niatan. Kalau sunnah. Tapi kalau sunnah dan wajib nggak boleh. Contohnya mengganti puasa, aku tak ganti puasa mumpung Arafah mumpung hari Kamis. Yang dinilai itu hanya satu, mengkodoknya. Ya, ganti puasanya. Tapi itu untuk ibu-ibu biasanya ya. Bapak-bapak nggak pernah seperti itu. Paling-paling bapak-bapak kalau mengganti kalau sakit ya. Yang pertama itu Bapak. Untuk yang kedua, menurut majelis tarjih ya, memahami riwayat yang tadi di atas ya, timbul kesan bahwa apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, sholat Jumat tidak perlu dilakukan. Pemahaman yang demikian adalah belum selesai menurut majelis tarjih. Jadi jangan langsung diputuskan, wis sudah gak usah kalau Jumatan wis mari sholat hari raya. Kan Jumat itu hari raya mingguan. Ya. Gak usah wis, katanya tarjih. Itu pemahaman dan pendalaman materi yang belum selesai. Nah, mengingat adanya hadis yang kedua di atas tadi yang diriwayatkan oleh sekelompok ahli hadis termasuk Imam Muslim, kecuali Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Dari riwayat yang kedua melalui pemahaman isyaratan nas dan yang dapat dipahami bahwa Nabi pada hari raya tetap melaksanakan sholat Jumat. Hal ini dipahami dari riwayat kedua yang menyebutkan idza jama'al 'id wal jum'ah fi yaumin wahidin yaqra'u bihima fi sholataini. Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, Nabi membaca surat Sabbih Ismah dan Hal Ataka pada kedua sholat itu. Nah ini kuncinya. Kedua sholat itu Rasul sama-sama membaca Sabbih Isma Rabbikal A'la pada sholat Id-nya. Yang kedua Al-Ataka Haditsul Ghasyiyah pada sholat Id-nya. Nanti sholat Jumatnya baca ini lagi. Nah ini yang menunjukkan bahwa sholat Jumat tetap dilakukan, walaupun hukumnya, status hukumnya tidak wajib, tapi tetap dilakukan, mengikuti contoh Rasul ya. Kemudian dengan demikian menjadi jelas bahwa Nabi melakukan sholat Jumat sekalipun hari itu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Adapun keringanan yang disebutkan pada riwayat hadis, ya kan ada keringanan rukhsah, ya kan? Ada rukhsah, ada keringanan itu, ya. Yang disebutkan pada riwayat yang pertama adalah merupakan keringanan bagi orang yang sangat jauh dari kota untuk menuju tempat sholat hari raya dan sholat Jumat pada saat itu.
Rukhsahnya itu bagi yang tidak menjangkau masjid atau tempat sholat Jumat itu jauh, katakan ya, kalau menempuh jarak itu ya 3 jam katakan, kemudian balik lagi itu yang dapat rukhsah ya, karena kotanya jauh ya. Jadi menuju tempat sholat hari raya dan sholat Jumat itu membutuhkan waktu, sehingga apabila seseorang harus bolak-balik, yaitu pulang dari sholat Id lalu kembali lagi untuk sholat Jumat, padahal jauh tempat tinggalnya, maka akan mengalami kesulitan dan kepayahan. Nah, atas dasar inilah maka Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa bila hari raya jatuh pada hari Jumat, Nabi melakukan sholat Jumat. Oleh karena itu, seluruh warga Muhammadiyah hendaknya tetap melakukan sholat Jumat pada hari raya di masjid-masjid yang mudah dijangkau. Ini keputusan HPT. Ya, keputusan HPT. Kenapa saya cantumkan ini? Saya sudah punya firasat. Pasti ada yang ditanya ini. Tapi bukan sok tahu. Tapi memang faktanya seperti itu nantinya gitu. Bertepatan dengan hari Jumat. Yang lain barangkali cukup ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi sesuatu wawasan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya, sehingga kita terbebas dari penderitaan hidup, terbebas dari musibah dalam kehidupan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.